Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari The Initiator Universitas Dianusantoro. Perkenalkan, nama saya Azhar Lukman Rahim dari perwakilan Universitas Dianusantoro. Akan mempresentasikan hasil riset investasi kami terhadap PT Itamara Noraya Tbk. PT Itamara Noraya Tbk merupakan perusahaan kesehatan publik yang bergerak di bidang peralatan laboratorium, farmasi, dan kedokteran, serta perlengkapan medis berteknologi tinggi sejak awal tahun 2000. PT Itamara Noraya Tbk telah memperoleh banyak kemitraan dengan prinsipal kesehatan terkemuka, baik secara lokal maupun internasional, seperti Wanjek, Ebot, Terumo, HMD, BD, atau biasa kita sebut adalah Big Ten dan Division atau company lainnya. Perusahaan ini juga terlibat dalam bisnis persewaan gedung dan ruang kantor. Perusahaan ini juga didirikan pada tahun 1989 dan berkantor pusat di Jakarta Timur, Indonesia Raya. PT Itamara Noraya Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Global Dinamika Kencana, dan PT Itamara Noraya Tbk juga telah resmi merubah status lamanya menjadi perusahaan publik pada tanggal 15 Oktober 2019 silam dengan kode saham IRRA atau biasa kita sebut IRA. Pada saat pencatatan saham perdananya untuk publik atau IPO, keseluruhan sahamnya sekitar 70% dimiliki oleh PT Global Dinamika Kencana, 5% dimiliki oleh Neo Medik Jaya, dan 20% masyarakat Indonesia, serta 6% sisanya adalah saham treasury. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana, saya dari tim inisiator Universitas Dianusantoro. Saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi lokal dan global. Saya akan analisis pertama pada saat tahun 2020 mulai terjadi pandemi. Saat terjadi pandemi, maka perusahaan-perusahaan banyak yang kolaps, yang nggak mampu survive di kala pandemi. Tapi berbeda dengan perusahaan kesehatan, karena perusahaan kesehatan sangat dibutuhkan saat terjadinya wabah penyakit atau pandemi ini. Dan pendapatan PT Itamara Noraya naik tinggi sekitar 90-92% dan mengakibatkan harga sahamnya naik dari harga Rp500 ke Rp3.700. Untuk menganalisa harga saham PT Itamara Noraya ke tahun-tahun selanjutnya, apakah ekonominya akan masih tetap terjadi pandemi, apakah penyakit akan hilang, dan apakah produksi alat kesehatan akan naik, permintaan alat kesehatan naik. Menurut saya itu tidak. Dan kalau tahun 2023 atau 2022 pandemi hilang, maka permintaan alat kesehatan dari PT Itamara Noraya akan turun dan akan mengakibatkan pendapatan juga yang turun. Selanjutnya akan menjelaskan tentang tinjauan industri dan masih persaingan. Di kala pandemi ini, produksi alat kesehatan sangatlah tinggi. Produksi alat kesehatan di Indonesia yaitu diproduksi oleh PT Itamara Noraya dan PT Martin Asia, yaitu memproduksi jarum suntik, alat swab antigen, dan glove untuk perawat dan dokter. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi persaingan secara singkat. Secara persaingan, PT Martin Asia dalam segi fundamental dan penjualannya itu lebih unggul daripada PT Itamara Noraya. Tetapi PT Martina Asia sahamnya diindikasikan sedang mengalami repo atau repurchase agreement, yaitu sahamnya sedang dijaminkan untuk utang. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia Zahra dari Universitas Dianusantoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan dan tata kelola perusahaan pada PT Itamara Noraya Tbk. Berikut adalah hasil analisis keuangan IRA selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2020. Pertama, kita dapat melihat dari sisi likuiditas, pada current ratio dan quick ratio memiliki nilai di atas 1 kali, artinya IRA mampu melunasi kewajiban hutang jangka pendeknya, sedangkan pada cash ratio mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup drastis dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar 0,80 kali. Selanjutnya, pada rasio solvabilitas terlihat bahwa nilai DER yang tidak stabil, puncaknya pada tahun 2020 mencapai angka 120,88%. Artinya modal perusahaan sebagian besar dari hutang yang dibuktikan dari total ekuitas sebesar 242 miliar dan total hutang sebesar 292 miliar. Kemudian dari sisi profitabilitas menunjukkan bahwa gross profit margin tiap tahunnya mengalami kenaikan, namun jika dilihat dari NPM dan OPM mengalami kondisi fluktuatif, di mana pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan dan tahun berikutnya mengalami penurunan. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai ROA dan ROE juga. Pada rasio aktivitas, perputaran piutang terus menurun sepanjang tahunnya. Pada tahun 2020 mencapai 7 kali dengan rata-rata umur piutang 50 hari. Sebaliknya, perputaran persediaan terus meningkat. Pada tahun 2020 mencapai 22 kali dengan rata-rata umur 16 hari. Selain itu, kita juga dapat melihat dari sisi rasio pasar. Terlihat bahwa nilai EPS mengalami perkembangan yang cukup baik dimulai pada tahun 2019, di mana PT Itamara Noraya
Rano Raya Tbk baru pertama kali melaksanakan IPO dan akan mempengaruhi nilai harga saham dan price book value yang akan semakin baik. Kondisi demikian, kami mengevaluasikan saham PT Itama Rano Raya Tbk dengan mengapproach relative valuation method, yang dimana mengasumsikan pertumbuhan IRA sebagai keputusan valuasi kami mencapai harga target sekitar Rp1.992 dan harga terakhir pada 14 Juni tahun 2021 senilai 1.570. Maka dari itu potensi upside maupun downside naik sekitar 21,18%, ditambah juga dengan menentukan nilai BVPS serta IPS agar dapat memperkuat nilai valuasi dari saham PT Itama Rano Raya Tbk ini. Tercatat di sini dari segi BVPS juga IRA mengalami kenaikan selama 5 tahunnya sekitar 120%, yang artinya bertumbuhnya nilai aset serta valuasi harga sahamnya terbilang cukup mengalami pertumbuhan dan termasuk tergolong perusahaan yang dapat diinvestasikan selama 5 tahun ke depan. Dengan kita melihat laporan keuangannya serta kita melihat dari sisi valuasi, PT Itama Rano Raya Tbk ini menilai intrinsiknya dapat mencapai harga sekitar Rp5.000 dengan pertumbuhan MOS-nya selama 5 tahun sekitar 550%. Ringkasan investasi terhadap PT Itama Rano Raya Tbk, kami merekomendasikan secara 5 tahun untuk buy dan sell untuk saham PT Itama Rano Raya ini di saat ada sentimen positif dan jika harga berada di atas forecast-nya. Apabila kita masih mempunyai saham IRA di bawah harga forecast di poin 1992, maka bisa di hold untuk 5 tahun ke depan. Harga saham PT Itama Rano Raya ini bisa mencapai ke harga 5.000. Justifikasi rekomendasi buy ini berdasarkan atas laporan keuangan, nilai ekuitas dan pertumbuhan laba tahunan meningkat. IRA bukan salah satu market leader, tetapi IRA juga salah satu industri farmasi yang mendistribusikan peralatan kesehatan seperti swab antigen, rapid test, vaksin, dan lain sebagainya yang dimana mendukung COVID-19 ini. Perihal negatif yang menjadi pertimbangan, saham IRA cenderung tergolong saham yang lumayan tinggi. Untuk masa depan, kebutuhan alat kesehatan seperti alat swab, antigen, jarum suntik untuk vaksin yang diproduksi oleh IRA kemungkinan akan sangat menurun. Ada hal lain yang bisa mempengaruhi laba IRA sendiri naik dan bertumbuh. Lebih baik memanfaatkan pendapat mereka dapatkan saat pandemi untuk diinvestasikan di sektor lain ketika mereka lagi di posisi yang memang tidak memungkinkan. Akan menjelaskan tentang analisis tentang risiko investasi menurut CFA. Dari analisis laporan keuangan pada bagian 4, meskipun pendapatan PT Itama Rano Raya naik tinggi karena terjadinya permintaan yang naik, adanya pandemi, alat kesehatan sangat dibutuhkan, tetapi harga sahamnya itu harganya sangat fluktuatif, naik tinggi, turun tinggi, dari 500 sampai 3.900. Dan itu menurut saya tidak cocok untuk investasi dan risikonya sangat tinggi untuk berinvestasi di saham IRA. Selanjutnya, daripada itu, komposisi kepemilikan saham IRA saya harus menganalisanya, yaitu sebesar 18% dimiliki masyarakat, yaitu berarti sahamnya itu perusahaannya itu masih menaruh kepercayaan ke PT Itama Rano Raya dan tidak menyerahkan seluruh sahamnya atau di atas 50 sahamnya ke masyarakat. Karena jika saham PT Itama atau saham yang lain dikuasai masyarakat lebih dari 50%, kemungkinan delistingnya itu sangatlah tinggi. Selanjutnya adalah tata kelola perusahaan pada PT Itama Rano Raya Tbk. Sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia, PT Itama Rano Raya Tbk berkomitmen untuk selalu menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Dilihat pada annual report pada tahun 2019, perusahaan telah menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, IRA telah memiliki struktur organisasi yang baik, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Unit Audit Internal, Komite Nominasi, dan Remunerasi. Hal tersebut akan mendorong IRA untuk semakin maju di masa depan, memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan peran serta dalam pelayanan kesehatan dan pemanfaatan teknologi alat kesehatan, sehingga dengan kita mengetahui informasi GCG suatu perusahaan dapat membantu kita dalam menentukan keputusan berinvestasi. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami dari tim The Intiat.